Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, ini ada pertanyaan lagi yang masuk membahas video yang kemarin nih teman-teman. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih kita bisa menagih invoice? Bagaimana kita bisa meminta bayaran dari klien? Karena itu jadi poin yang sangat penting sekali teman-teman dalam suatu project. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Tur cash flow, pembayaran dari klien ke kita. Itu bagi marketing, itu jadi pekerjaan yang sangat lumayan sulit teman-teman. Nah, sebelum kita bicara bagaimana secara teknikal kita menagih invoice kepada klien atau customer, saya mau coba sedikit ulas ya teman-teman, perjalanan kita bisa dapat projectnya sendiri gitu sebelum kita final menagih invoice. Nah, sekarang saya sedang dalam tahapan tender nih teman-teman. Jadi tender untuk pekerjaan pengadaan pintu kayu. Sebelum tender itu biasanya banyak sekali runtutan step-step yang perlu dikerjakan. Yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus cari dulu projectnya. Biasanya saya melakukan searching di internet. Hanya kalau di internet itu biasanya informasinya kurang lengkap. Nah, terus setelah searching di internet, terus coba sounding ke teman-teman, ke rekan-rekan kita, relasi kita. Mau teman SD kah, teman SMP, teman SMA, teman pada saat kuliah atau rekan-rekan kerja kita. Kita sounding apakah ada kebutuhan produk atau jasa yang kita sedang marketingkan gitu, sedang kita tawarkan. Setelah kita sounding, dapatlah mungkin dari sekian banyak orang, sekian banyak informasi, pasti ada satu atau dua informasi. Setelah itu kita coba follow up. Follow up itu biasanya kalau saya minta gambar teman-teman, karena sebelum menghitung pengajuan penawaran ke customer, kita perlu tahu gambar pintunya itu seperti apa. Karena tidak bisa dipukul rata gitu teman-teman. Biasanya ada desain khusus by arsiteknya klien kita gitu. Ini case untuk kasus saya ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain berbeda kasus sedikit, tapi kurang lebih sama. Karena perlu detail gambar dan spesifikasi kebutuhan teknisnya gitu. Produk atau jasanya perlunya apa. Kemudian setelah kita dapat gambar, kita terima, kita biasanya buat penawaran harga. Nah, penawaran harga itu juga teman-teman perlu perlu diperhatikan. Biasanya penawaran harga itu kalau kita jual harga satuan sama kita jual harga yang produknya banyak, mass product, itu biasanya harganya berbeda jauh. Kemudian detail apa saja pekerjaan yang akan kita tawarkan klien itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai kita ngasih penawaran, asal ngasih penawaran tidak tahu gitu. Ternyata kita harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Nah, itu pentingnya komunikasi sebelum kita benar-benar menyerahkan penawaran. Komunikasikan dulu ke klien. Setelah itu fix, masuklah penawaran harga. Biasanya setelah masuk penawaran harga, klien itu minta dokumen perusahaan kita. Kita benar tidak perusahaannya bergerak di bidang itu gitu. Jadi biasanya diminta akte perusahaan, terus siapa saja pemegang saham di perusahaan dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Legalitas lah teman-teman. Masuklah semua dokumen tersebut. Kemudian biasanya tender berlangsung dari beberapa subkontraktor, supplier, dikumpulkan, diperlihatkan nih harganya sekian dari supplier ini, terus harganya sekian dari supplier itu. Nah, dilihat. Biasanya di situ ada argumen, ada tanya jawab dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, itu jadi momen yang menentukan kita dapat tidaknya project. Nah, setelah misalnya kita dapat nih, diputuskan pemenangnya perusahaan Bapak menang, selamat gitu misalnya. Biasanya tidak lama setelah itu ada PO, purchase order, jadi kontrak dari klien ke kita bahwa mensahkan bahwa kita akan supply. Misalnya untuk kasus saya supply pintu kayu gitu. Setelah kita terima purchase order, biasanya saya buat dokumen gambar, approval gambar, kemudian dokumen material approval, materialnya yang fix, yang benar-benar disetujui oleh klien. Nah, itu disubmitkan lagi ke klien, minta approvalnya, minta tanda tangannya. Baru setelah itu kita bikin step masuk ke tahap produksi teman-teman. Jadi diproduksi lah misalnya produk kita. Untuk saya pintu kayu itu mulai diproduksi, start.
Nah, pada saat menunggu proses produksi itu biasanya kita coba mengajukan DP, down payment, sehingga perputaran cash flow kita agak lancar gitu teman-teman. Setelah itu kita biasanya juga meeting dengan klien itu masalah schedule, kapan kirim, terus kapan pemasangannya, kapan nanti serah terima rumahnya dan lain sebagainya, teknikal gitu, teknis di lapangan. Setelah itu semua terpenuhi, kita tidak ada masalah, produk kita baik, terus kita pasang sesuai schedule, tidak ada komplain. Nah, setelah itu biasanya klien memperbolehkan kita untuk memberikan invoice, tagihan. Nah, tagihan itu biasanya isinya itu ada dokumen. Dokumen kontrak itu harus kita selalu pegang itu, didokumentasikan. Dokumen kontrak kita pegang. Kemudian pekerjaan kita progresnya udah sampai mana itu biasanya ditandain di gambar. Biasanya kasih warna atau stabilo lah gitu teman-teman. Ya depend, kalau misalnya produknya berbeda mungkin dengan kasus saya, ya tetap itu harus ada evidence bahwa produk itu sudah klien terima gitu, tidak ada masalah. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian kita minta progres berapa, misalnya 10%, 20%, 30% ke klien. Biasanya itu negosiasi ke klien. Karena kalau tidak negosiasi nanti klien, kita kan tidak tahu cash flow-nya klien itu ada berapa. Misalnya untuk bulan ini kita mungkin boleh nagihnya sekian persen dulu, nanti bulan depan baru misalnya agak besar. Nah itu biasanya proses negosiasi teman-teman. Nah gitu mungkin sedikit gambaran teman-teman di project, sebagaimana cara menagihkan invoice sehingga kita bisa make sure kita bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kontrak, terus kita juga mendapatkan pembayaran. Jadi itu akan menjadi jaminan kita gitu. Kalau misalnya nanti klien tidak mau bayar, misalnya ada masalah di tengah jalan, ada keputusan sepihak yang merugikan, nah itu legalitasnya itu kita harus pegang. Kontraknya itu bunyinya gimana, kalau ada masalah perselisihan bagaimana, nah itu harus dipelajari benar-benar sehingga kita kuat. Kita memang berhak untuk menagih pembayaran ke klien gitu teman-teman. Nah itu aja teman-teman, mungkin sedikit pengetahuan saya mengenai how ya, beberapa step untuk dapat project, dari mulai step 1 sampai mungkin step 8 ya teman-teman ya. Gitu mungkin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga ada manfaatnya. Thank you, arigato, see you next video, bye bye.